Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Dr. Hajah Wiwin Winarni MMPD. Perkenalkan, nama saya Rigi Gunawan. Di sini saya akan mempresentasikan sesi 3, yaitu tentang identitas nasional. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung masuk saja ke materi. Baik, di sini ada apa itu identitas nasional. Jadi identitas nasional itu terbagi menjadi dua, yaitu ada identitas dan nasional. Identitas merupakan ciri yang membedakan seseorang dari seseorang yang lainnya. Sedangkan nasional adalah identitas suatu kelompok yang lebih besar, yang terikat oleh suatu kesamaan seperti budaya, bahasa, dan agama. Jadi bisa dikatakan bahwa identitas nasional adalah ciri khas suatu negara yang membedakan dari negara lainnya seperti budaya, bahasa, dan lain-lain. Lalu di sini ada unsur pembentuk identitas nasional. Yang pertama adalah sejarah. Kenapa sejarah? Karena dengan sejarahlah bangsa Indonesia bisa bersatu dan bisa mengusir para penjajah. Lalu yang kedua ada budaya. Budaya merupakan cerminan suatu bangsa atau pondasi suatu bangsa. Di Indonesia ada banyak sekali budaya, contohnya pada tari-tarian, tari kecak, tari jaipong, terus ada pada makanan seperti rendang, nasi goreng, dan lain-lain. Yang ketiga adalah suku bangsa. Seperti yang kita ketahui bahwa suku di Indonesia ini sangat banyak. Salah satunya adalah suku Sunda, suku Jawa, suku Betawi, suku Papua, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah agama. Di Indonesia sendiri ada banyak agama, contohnya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Dan yang terakhir ada bahasa. Di Indonesia sendiri ada banyak bahasa, contohnya bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Papua, bahasa pemersatu Indonesia yaitu bahasa Indonesia. Lalu di sini ada fungsi identitas nasional. Yang pertama adalah pemersatu bangsa, sudah jelas itu fungsi dari identitas nasional untuk memersatukan bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, penguat rasa kebanggaan. Pasti jika kita bersatu, kita akan merasa bangga gitu. Yang ketiga, cermin karakter bangsa. Nah, bersatu ini merupakan cerminan dari karakter suatu bangsa. Selanjutnya ada tantangan dalam mempertahankan identitas nasional. Nah, yang pertama ada globalisasi. Arus budaya asing yang dapat mengikis nilai lokal. Seperti yang kita ketahui bahwa zaman sekarang banyak sekali budaya-budaya asing yang sudah masuk di Indonesia, yang sudah tersebar di media sosial. Yang kedua, ada disintegrasi, konflik antar kelompok yang dapat memecah persatuan. Nah, contohnya adalah adu domba di kehidupan nyata maupun di media sosial tuh. Lalu yang terakhir, teknologi dan media sosial. Seperti yang saya katakan barusan, informasi yang cepat dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat, baik positif maupun negatif. Jadi kita harus bisa menyaring informasi yang ada di media sosial gitu. Jangan langsung menangkapnya secara mentah-mentah. Yang terakhir adalah kesimpulan. Identitas nasional adalah fondasi penting untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa di tengah tantangan zaman. Nah, di zaman yang serba modern ini, kita jangan mau diadu domba oleh siapapun, dan kita harus bisa bersatu teguh untuk Indonesia ini. Dengan memahami dan menghayatinya, kita turut berkontribusi pada kemajuan Indonesia. Mungkin saya cukupkan sekian pada presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata maupun
kata yang kurang jelas mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.